Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi untuk persiapan penilaian harian bersama matematika peminatan kelas 10, yaitu fungsi dan persamaan eksponen. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Persamaan fungsi untuk gambar berikut adalah, ini adalah fungsi eksponen, di mana y-nya kita asumsikan y adalah fx. Nah, di sini bahwa f0 adalah 2, kemudian f1 adalah 6, kemudian F2 adalah 18. Nah, di sini pergerakannya atau penilaiannya adalah 6 itu 2 kali 3, 18 itu 2 kali 9 ya. Berarti ini 2 kali 3. Pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2 ya. 2 kali 3 pangkat 2, berarti ini 2 kali 3 pangkat 1, ini adalah 2 kali 3 pangkat 0. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa y itu adalah 2 kali 3 pangkat x, gitu ya. Jadi y adalah 2 kali 3 pangkat x. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Pertumbuhan penduduk suatu daerah setelah T tahun dirumuskan dengan NT sama dengan N0 kali 2 pangkat KT jika dalam 50 tahun penduduk daerah tersebut menjadi 4 kali lipat. Maka nilai K adalah, T adalah tahun, berarti T-nya 50 ya. Jadi diketahui T50, kemudian NT sama dengan 4 kali NO ya. Karena di sini 4 kalinya. Berarti kita dapatkan bahwa 4 NO sama dengan NO 2 kali KT. Untuk T50, NO dibagi NO berarti eliminasi, berarti 4 dengan 2 pangkat 50K. 4 kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2, 2 sama dengan 2 pangkat 50K. Jadi dengan demikian kita mendapatkan sebuah nilai 50K sama dengan 2. Berarti K adalah 2 per 50. 2 per 50 sama saja dengan 4 per 100 atau 0,04. Jadi K-nya adalah 0,04. Bisa dimengerti? Lanjutkan. Sebuah fungsi eksponen diketahui grafiknya melalui titik 0,24 dan setengah 0,48. Fungsi eksponen tersebut adalah Y sama dengan Fx. Jadi 24 sama dengan F0. Kemudian 48 sama dengan F setengah. Nah, di sini berarti ada perkalian 24 ya. Ini 24 kali 1. Ini 24 kali 2. Berarti 1 bisa aja kita nyatakan menjadi perpangkatan 2 pangkat 0 ya. 2 itu menjadi 2 pangkat 1. 24 kali 2 itu bisa kita nyatakan 2-nya adalah
2 kali setengah. Satunya adalah 2 kali setengah. Jadi dengan demikian, kalaulah ini adalah fx, berarti 24 2 pangkat 2x ya. Karena di sini setengah itu saat f setengah itu nilainya adalah 48 ya. 24 kali 2 pangkat 1 atau 2 pangkat 2 kali setengah. Oke, jadi dengan demikian maka rumus umumnya adalah demikian. Kalau seandainya tidak ada, berarti ini bisa juga kita nyatakan 24 itu adalah 6 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2x, berarti sama saja dengan 6 kali 2 pangkat 2x plus 2. Ada? Kalau tidak ada, berarti 6 itu bisa dirubah menjadi 3 kali, atau ini bisa kita nyatakan menjadi 3 kali 8 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat x, berarti menjadi 3 kali 2 pangkat 2x ya, sorry. 2x plus 3. Sehingga bisa saja menjadi fx itu adalah 3 kali 2 pangkat 2x plus 3. 3 kali 2 pangkat 2x plus 3. Ya, berarti yang E. Jadi sebenarnya bisa berbagai kemungkinan ya. Yang penting polanya atau nilai yang terdekatnya berapa. Setelah itu nyatakan ke dalam sebuah nilai yang lebih sesuai. Karena 24 kali 2 pangkat 2x pun udah benar, cuman pilihannya tidak ada. Oke. Kita lanjutkan. Jumlah koloni bakteri bersesuaian dengan fungsi eksponen n sama dengan 1000 kali 2 pangkat kt dengan k di antara 0 dan 1. Pecahan berarti ya. Kemudian T lebih dari sama dengan 0, T dalam bulan. Setelah 5 bulan jumlah koloni bakteri 2000. Waktu yang diperlukan koloni bakteri tersebut menjadi 3200 adalah oke. Berarti ini kita nyatakan dulu untuk T-nya 5 ya. T-nya 5, N-nya 2000. Berarti kesimpulannya bahwa 2000 sama dengan 1000 kali 2 pangkat 5K. Kedua ruas bagi dengan 1000, berarti 2 sama dengan 2 pangkat 5K. 2 itu artinya 2 pangkat 1 ya. Berarti 1 sama dengan 5K. Maka kita dapatkan bahwa K itu 1/5. Nah, dengan demikian mendapatkan rumus barunya bahwa N adalah 1000 kali 2 pangkat 1/5T ya. 1/5T atau T/5. Nah, untuk N sama dengan 3200, maka didapatkan 3200 harus sama dengan 1000 kali 2 pangkat 1/5T. Bagi 100 semua. Kemudian bagi 2, 16 bagi 2, 5 ya. Kita akan ke perpangkatan 2. Jadi 1/5T. Kemudian 16 kita nyatakan ke perpangkatan 2. 2 pangkat 4. 5 kali 2 pangkat T/5 ya. Kemudian kita kumpulkan. Berarti 5 itu adalah 2 pangkat T/5 dibagi. Jadi 5 sama dengan, berarti 5 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat T/5. Gitu ya. Atau 2 pangkat 4 min T/5. Jadi dengan demikian
kita logaritmakan, berarti 2 log 5 itu sama dengan 4 min T per 5. Berarti T per 5 sama saja dengan 4 dikurang 2 log 5. Oke. T per 5 sama dengan 4 itu adalah 2 log 16 dikurangi 2 log 5. 16 dibagi 5. Berarti 3,2 ya. 3,2. Jadi dengan demikian T adalah 5 kali 2 log 3,2. Jadi T adalah 5 kali 2 log 3,2. Bisa dimengerti? Berikutnya. Persamaan 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat X dipangkatkan X min 1 sama dengan 9 kali 2 pangkat X kuadrat plus X. Oke, di sini ada 2, ada 3 ya. Berarti kita kelompokkan 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jadi 2 pangkat 6, ini adalah 3 pangkat X kuadrat min X. Kalau pangkat dipangkat, pangkatnya dikali ya. 9 kita nyatakan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat X kuadrat plus X. Oke, kita kumpulkan 3 dengan 3, 2 dengan 2. Jadi 3 pangkat X kuadrat min X dibagi dengan 3 kuadrat. Yang kanannya 2 pangkat X kuadrat plus X dibagi 2 pangkat 6 ya. Maka didapat yang sebelah kiri kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat X kuadrat min X minus 2. Yang kanan 2 pangkat X kuadrat plus X min 6. Oke. Karena bilangan pokoknya ini beda, maka yang pertama pangkatnya harus sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2 0. Begitupun yang X kuadrat plus X min 6 harus 0. Cari nilai X yang sama. Yang ini faktornya berarti X min 2 kali X plus 1. Yang ini faktornya adalah X min 2 kali X plus 3. Nah, berarti ada faktor yang sama. Berarti X-nya kita ambil yang sama. Jadi X sama dengan 2, X sama dengan min 1. Yang ini X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Nah, yang dipilih berarti yang sama. Ini yang sama yang dipilih. Berarti X yang pertama adalah 2. X yang pertama adalah 2. Berarti ini bukan, ini bukan, ini bukan. Berarti tinggal A dan B. Lalu kemungkinan yang kedua, karena ada yang sama, maka bentuknya, ingat ya, bahwa A pangkat P sama dengan B pangkat Q, itu sama saja dengan P plus Q sama dengan A log B. Gitu ya. Nah, sehingga 3 pangkat X kuadrat min X minus 2 sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus X min 6 itu sama saja dengan X kuadrat min X minus 2 per X kuadrat plus X minus 6 sama dengan, ini berarti 3 log 2 ya, 3 log 2. Tadi ada faktor yang sama, berarti bisa dieliminasi ya. X min 2 yang atas tambah X plus 1 kali X plus 1, yang bawah ada X min 2 juga, tapi kali X plus 3 ya. Itu sama dengan 3 log 2. Oke. X plus 2-nya dicoret, maka didapat X plus 1 sama dengan kali silang nih. X plus 3 dikalikan dengan 3 log 2 ya. Nanti kumpulkan X-nya. Berarti X plus 1 sama dengan X kali 3 log 2 ditambah 3 kali 3 log 2 ya. Ini dikumpulkan. X dengan X, 1 pindah kanan. Berarti X dikurangi X kali 3 log 2 sama dengan
Ini naik ke atas. Kedua. Berarti 3 log 2 pangkat 3 dikurangi 1. X-nya kumpulkan. Berarti X kali 1 min 3 log 2. Ini berarti 8 ya. 2 pangkat 3 8. 1 itu adalah 3 log 3. 1. Nah, saya pindahkan ke depan. Berarti X kali satunya dirubah menjadi 3 log 3. Dikurangi 3 log 2 sama dengan 3 log 8 dikurangi 3 log 3 itu berarti 3 log 8 per 3. Yang ini 3 log 3 dikurangi 3 log 2 berarti 3 log 3 per 2. Sama dengan 3 log 8 per 3. Sudah, karena ini sama, berarti X adalah 3 per 2 log 8 per 3. Jadi jawabannya adalah 3 log 2 log 3 per 2 log 8 per 3. Jadi jawabannya hanya yang A. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama pangkatnya harus 0. Kalau cuma 1 yang sama, berarti yang kedua dinyatakan dengan bentuk logaritma ya. Karena bilangan pokoknya beda. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Berikutnya. Bila X memenuhi persamaan 2 pangkat X plus 5 dibagi 3 pangkat 2X plus 5 sama dengan 9 pangkat 2X min 1 per 2 pangkat 3X plus 1. Maka 5X plus 6 per 2X plus 1 berapa? Oke, ini sepertinya nggak perlu mencari X-nya ya. Oke, ini tinggal kali silang. Kalian kali silang. 2 dengan 2, 3 dengan 3 ya. Jadi 2 pangkat X plus 2 pangkat 2X plus 5 dikali 2 pangkat 3X plus 1 sama dengan 3 pangkat 2X plus 5 kali 9-nya dirubah jadi 3 pangkat 2 ya. Jadi 4X min 2. Jumlahkan, karena pangkat bilangan pokoknya sama berarti dijumlah. Jadi 2 pangkat 5X plus 6. Nah ini sudah ada 5X plus 6. Yang kanannya 3 pangkat 6X plus 3 ya. Nah ternyata 6X plus 3 kan kelipatan 2X plus 1. Jadi sudah ketemu nih. Nah seperti yang tadi, karena di sini ingat ya tadi A pangkat B sama dengan, atau A pangkat P ya. A pangkat P sama dengan P pangkat Q. Itu adalah B per Q. P per Q sama dengan A log B. A log B. Gitu ya. Nah ini yang harus diingat. Sehingga 5X plus 6 per 6X plus 3 sama saja dengan 2 log 3 ya. Gitu ya. 5X-nya plus 6-nya sudah sama. Yang bawahnya juga kelipatan 3 ya. Berarti ini 3 kali 2X plus 1. Yang atasnya 5X plus 6. Nah, berarti sudah sama yang diminta. Sama dengan 2 log 3. Berarti 3 ini nyebrang ke kanan. Berarti yang ditanyakan 5X plus 6 per 2X plus 1 sudah. Berarti 3 kali 2 log 3. Nah 3 kali 2 log 3. 3-nya naik ke atas. Berarti 2 log 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 2 log 27. Jadi jawabannya adalah 2 log 27. Bisa dimengerti? Lanjutkan. Berikutnya. Bila X memenuhi persamaan akar dari 9 pangkat 2X min 1 sama dengan 1 per 27 pangkat 3 min X. Oke. Akar dari 9 itu kan berarti 3 ya. Jadi ini bisa langsung diakarkan saja. Jadi 3 pangkat 2X min 1. Lalu 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 9 min 3X ya. Ini naik ke atas. 3 pangkat 2X min 1 sama dengan 3 pangkat 3X min 9. Karena
Min jadi plus, plus jadi min kalau naik ke atas. Karena pangkatnya sudah sama, bilangan pokoknya berarti yang dilihat adalah pangkatnya. 2x min 1 sama dengan 3x min 9 ya. Ini pindah posisi. Ini pindah posisi. 2x min 3x berarti min x. Min 1 berarti plus 1 dikurangi 9 jadi min 8. Maka x sama dengan 8. Oke. Yang ditanyakan adalah x log 8x itu sama saja dengan x log 8 ditambah x log x kan. X-nya 8. 8 log 8 ditambah 8 log 8. Ya berarti 1 tambah 1 kan. Berarti 2. Jadi jawabannya adalah 2. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Berikutnya. Jika 1/36 pangkat x min 1 sama dengan 6 kali akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2x plus 1. Oke. Berarti kita nyatakan ke dalam perpangkatan 6 ya. Nah yang 36 itu adalah 6 pangkat 2 ya. Karena di bawah berarti 6 pangkat min 2. Dipangkatkan x min 1. Yang kanan itu 6 pangkat 1. Ini akar berarti 6 pangkat 2x plus 1 per 3. Gitu ya. Nah ini sudah perpangkatan 6. Yang sebelah kiri berarti di pangkatnya dikali. Jadi min 2x plus 2. Yang ini pangkatnya ditambah. Jadi 1 plus 2x plus 1 per 3. Oke. Sudah sama. Bilangan pokoknya berarti min 2x plus 2 sama dengan 1 ditambah 2x plus 1 per 3. Oke, kita kalikan 3 semua biar gampang. Jadi min 6x plus 6 sama dengan 3 ditambah 2x plus 1 ya. Kita kalikan 3 semua. Kumpulkan x-nya di sebelah kiri. Berarti min 6x min 2x. 6-nya pindah sebelah kanan. Min 6 tambah 4. Jadi min 8x sama dengan min 2. Berarti x-nya 1/4. Nah yang ditanya adalah x log 4. Berarti 1/4. Nah 4-nya boleh dinyatakan dengan 1/4 pangkat min 1. Sehingga jawabannya adalah min 1. Ingat ya. A log A pangkat N adalah N. Jadi 1/4 log 1/4 pangkat min 1 adalah min 1. Maka jawabannya adalah min 1. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. 5 pangkat 2x min 2 dikurangi 5 pangkat 2x min 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 64 dikali 25 pangkat x min 2. Oke. Berarti kita nyatakan ke perpangkatan 2x dulu ya. Jadi ini 5 pangkat 2x kali 5 pangkat min 2 dikurangi 5 pangkat 2x kali 5 pangkat min 3 sama dengan ini 64 itu 4 pangkat 3 ya. Berarti 4 akar pangkat 3-nya. Lalu 25 pangkat x min 2 per 3. 5 pangkat min 2 itu 1/5 kuadrat. 5 pangkat 2x dikurangi 5 pangkat min 3 itu 5 pangkat 3. 5 pangkat 2x. Ini berarti 4. Ini 5 pangkat 2 ya. 2x min 4 per 3. Ini 1/25 dikurangi 1/125. 5 pangkat 2x-nya saya keluarkan karena sama ya. Ini 4 kali 5 pangkat 2x min 4 per 3 ya. 1/125 dikurangi 1/25 dikurangi 1/125. Saya samakan penyebutnya ya.
125, berarti yang ini harus kalikan 5, min 1. 5 pangkat 2X sama dengan 4 kali 5 pangkat 2X min 4 per 3 ya. Nah, ini 5 dikurangi 1 kan 4 ya. Sama-sama ada 4. Berarti 1/125, 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 2X min 4 per 3. Nah, sekarang sudah sama semua. Sudah ke perpangkatan 5. 125 itu 5 pangkat min 3 ya. Jadi kita nyatakan ke dalam perpangkatan 5 semua. Sudah 5 semua. Maka yang sebelah kiri adalah min 3 ditambah 2X. Yang kanan berarti 2X min 4 per 3 ya. Kalikan 3 semua biar tidak ada pecahan. Berarti ini min 9. Kalikan 3 jadi 6X. Kalikan 3 jadi 2X min 4. Posisikan X sebelah kiri. Berarti 4X sama dengan ya 6X dikurangi 2X. Min 9 jadi 9 ya. Tambah kurangi 4 berarti 5. Berarti X-nya adalah 5 per 4. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Jika 1/243 pangkat X min 1 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai 3 pangkat 10. Berapakah X? Oke. 243 itu adalah 3 pangkat 5 ya. Jadi yang sebelah kiri itu 3 pangkat 5. Ya, jadi 5X min 5. Yang kanan itu perpangkatan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya 10 kan itu ya. Berarti yang atasnya deret. 3 pangkat 5 min 5X sama dengan 3 pangkat 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya. Ya. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti yang dilihat pangkatnya. Jadi 5 min 5X sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 10. Nah, yang kanan itu adalah jumlah bilangan asli. Nah, kalau jumlah bilangan asli, rumus umumnya ya. Jadi kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N, itu rumus umumnya adalah N per 2 kali N plus 1. Ya, itu rumus umumnya. Sehingga yang sebelah kanannya bisa dirubah menjadi, karena ada 10 nilai, berarti 10 bilangan, berarti 10 per 2 kali 10 tambah 1. Berarti 5 min 5X sama dengan 5 kali 11. Maka min 5X sama dengan 55 dikurangi 5. Berarti min 5X sama dengan 50. Maka X-nya adalah min 10. Gitu ya. Jadi X-nya adalah min 10. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Akar pangkat 3 dari 3 kuadrat kali akar pangkat 4 dari 3 pangkat X plus 2 sama dengan 1/81 pangkat X plus 5. Oke. Yang pertama, ini sebaiknya kita pangkatkan 3 dulu ya untuk menghilangkan akar yang di depan. Berarti pangkatkan 3 jadi 3 kuadrat. Akar pangkat 4 dari 3 pangkat X plus 2. Berarti yang sebelah kanannya 1/81 pangkat 3 ya. Jadi 3X plus 15. Karena dipangkatkan 3. Nah ini kemudian pangkatkan 4 biar pangkatnya hilang. Akar pangkat 4-nya. Kita pangkatkan 4. Berarti 3 pangkat 8. Ini akarnya hilang. 3 pangkat X plus 2. Ini pangkatkan 4. 1/81. Berarti 12X plus 60 ya. Ini jumlahkan.
Berarti 3 pangkat 8 tambah X tambah 2. Yang kanannya 81 itu 3 pangkat 4 ya. Berarti karena di bawah 3 pangkat min 4 dipangkatkan 12X plus 60. Yang sebelah kiri berarti 3 pangkat 10 plus X. Yang sebelah kanan 3 pangkat min 48X dikurangi 240. Karena sudah sama-sama 3, bilangan pokoknya berarti 10 plus X sama dengan min 48X min 240. Pindah posisi berarti 49X. Ini pindah kanan berarti min 10. Jadi min 250. Berarti X adalah min 250 per 49 ya. Min 250 per 49. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari 2X pangkat X kuadrat sama dengan 2X pangkat 2X kuadrat min 5X. Oke, ini ada ketentuannya ya. Jadi kalau ada beberapa catatan. Jadi kalau Fx dipangkatkan Gx sama dengan Fx dipangkatkan Hx, itu ada 4 ketentuan ya. Yang pertama pangkatnya langsung sama dengan ya. Jadi Gx sama dengan Hx, itu tanpa syarat. Yang kedua, yang dipangkatkannya bernilai 1, itu juga tanpa syarat. Tapi saat yang dipangkatkannya itu bernilai min 1, maka ini ada syarat. Gx-nya dan Hx-nya ganjil. Atau Gx-nya dan Hx-nya genap. Jadi dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Lalu yang keempat, Fx-nya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti Gx harus positif, begitupun Hx harus positif, gak boleh negatif. Nah, jadi yang kasus soal ini, yang pertama pangkatnya dulu samakan, berarti X kuadrat sama dengan 2X kuadrat min 5X. Oke, posisikan sebelah kanan, berarti X kuadrat min 5X sama dengan 0. Ada 2X berarti X kali X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, X sama dengan 5. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang dipangkatkannya bernilai 1. Artinya 2X sama dengan 1, berarti X sama dengan setengah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang dipangkatkannya sama dengan min 1, artinya X sama dengan min setengah, maka syaratnya duanya ganjil atau duanya genap. Jadi X kuadrat berarti sama dengan min setengah kuadrat. 1/4. Ini bukan ganjil, bukan genap. Bukan ganjil, juga bukan genap ya. Jadi bukan ganjil, juga bukan genap. Nah, jadi ini tidak memenuhi berarti yang min setengah. Karena dia tidak ganjil atau tidak genap. Salah satu salah berarti sudah salah. Yang keempat, 2X sama dengan 0. Berarti artinya X 0. Kalau 0 harus positif. X kuadrat berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Ini bukan positif. Nah, berarti ini juga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya 5 atau setengah. 0 tidak memenuhi ya, walaupun yang pertama memenuhi. Jadi jawabannya adalah setengah atau 5. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Nah, ini sama ya bentuknya. Jadi langsung saja. Yang pertama pangkatnya harus sama. Artinya berarti 2X plus 3 harus sama dengan 6 min X. Kedua ruas tambahkan X kurangi 3. Berarti 3X sama dengan 3. Maka X 1. Lalu yang kedua. Yang dipangkatkannya bernilai 1.
Itu artinya X sama dengan min 3. Ya, sudah jelas. 1 min 3 benar. 1 min 3, 1 min 3, 1 min 3. Berarti ini salah, ini salah. Lalu yang ketiga, kalaulah yang dipangkatkannya itu bernilai min 1, artinya X sama dengan min 5, maka ini syaratnya 2X plus 3 dan 6 min X itu keduanya harus genap atau ganjil ya. Berarti yang ini 2 kali min 5 plus 3 berarti min 7. Ini ganjil. Oke. Yang ini juga sama, berarti 6 dikurangi min 5. 11, ganjil. Nah, berarti keduanya ganjil nih. Berarti ini benar. Oke. 5 benar. Ya sudah. Berarti kemungkinan ini tidak. Nah, jadi A dan D kemungkinannya. Lalu yang keempat, X tambah 4 sama dengan 0. Artinya X sama dengan min 4 apabila keduanya positif. 2X plus 3 berarti 2 kali min 3. 2 kali min 4 ditambah 3. Ini berarti min 5. Negatif. Nah, berarti salah. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Bisa dimengerti? Negatif nggak boleh. Karena 0 pangkat harus pangkat positif. Kalau 0 pangkat negatif berarti tidak terdefinisi. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Persamaan X min 5 pangkat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan X min 5 pangkat X kuadrat plus X tambah 8. Ini juga sama ya. Jadi yang pertama pangkatnya harus sama. Jadi X kuadrat min 4X plus 3 harus sama dengan X kuadrat plus X plus 8. Sama-sama ada X kuadrat. Kumpulkan. Kedua ruas dikurangi X berarti min 5X. Kedua ruas kurangi 3 berarti 5. Berarti X sama dengan min 1. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Berarti ACE. Lalu yang kedua. Yang dipangkatkannya bernilai 1. Berarti X sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah ini salah. Berarti hanya AC. Lalu yang ketiga. X min 5 adalah min 1. X sama dengan 4. Keduanya harus ganjil atau genap. Berarti X kuadrat min 4X plus 3. Berarti 4 kuadrat min 4 kali 4 ditambah 3. 3 ya. Berarti ini ganjil. Kemudian masukkan ke X kuadrat plus X plus 8. Berarti 4 kuadrat tambah 4 tambah 8. Ini genap. Nah berarti yang satu genap, yang satu ganjil berarti tidak memenuhi. Jadi 4 tidak memenuhi. Nah, berarti ini bukan. Jadi jawabannya berarti yang C ya. Karena sudah pasti yang pilihannya tidak ada 4 adalah hanya yang C. Bisa dimengerti? Ya. Dilanjutkan lagi boleh. Kalau yang kelima, yang keempat berarti X min 5 adalah 0. X sama dengan 5. Ya. 5 hanya mungkin keduanya positif. Gitu ya. 5 kuadrat min 4 kali 5 tambah 3 itu positif. X kuadrat plus X plus 8 juga sama. 5 kuadrat tambah 5 tambah 8 positif. Ya sudah. Berarti benar. Gitu ya. Itu untuk membuktikan saja. Tapi kalau dari lihat opsinya kan sudah jelas adalah yang C. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nah, ini bentuk kuadrat. Kita ambil salah satu aja ya. Oh ya, kita ambil yang ini. Bentuk kuadrat. Nah, ini juga sama ya. Jadi yang pertama, pastikan pangkatnya sama. Jadi 4X plus 2 sama dengan 8 min 2X.
tambahkan 2x kurangkan 2 ya. Berarti 6x sama dengan 8 dikurangi 2, 6. Berarti x sama dengan 1. Ini tidak ada 1, ini tidak ada 1, ini tidak ada 1. Berarti tinggal A dan B kan. Lalu yang kedua, yang dipangkatkannya bernilai 1. Oke. Berarti x kuadrat min 6x plus 6. Nah, ini adalah bentuk yang sulit difaktorkan, tapi kalian bisa kuadrat sempurnakan. Ambil 2 suku, x kuadrat min 6x, bentuk kuadratnya adalah x min 3 kuadrat. Dari mana min 3? Min 6 dibagi 2 ya. Min 6 dibagi 2, min 3. Jadi ini kalau dijabarkan, x kuadrat min 6x tapi plus 9. Berarti ini harus dikurangi 3. Biar tetap sama dengan 6. Lalu x min 3 kuadrat sama dengan 3. Kedua ruas difaktorkan, diakarkan, berarti kanannya plus minus ya, akar 3. Maka ada 2 nilai x. Berarti x sama dengan 3 plus minus akar 3. 3 plus minus akar 3. Ada. Ini juga sama. Ya, berarti masih dua-duanya benar. Oke. Lalu yang ketiga, saat yang dipangkatkannya itu bernilai min 1. Berarti x kuadrat min 6x sama plus 8 sama dengan 0. Faktorkan x min 2, x min 4 ya. Sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 4. Nah, ini syaratnya karena min 1 harus dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil. Berarti 4x plus 2. Kalau x-nya 2 berarti 4 kali 2 ditambah 2. Ini genap. Berarti yang kedua juga harus genap. 8 dikurangi 2 kali 2. Ini juga genap. Nah, berarti 2 benar. 2 benar, 2 benar, 2 benar. Oke. 4 sekarang. 4x plus 2 untuk x-nya 4. 4 kali 4 ditambah 2 genap ya. Kemudian 8 dikurangi 2 kali 4. Ini juga genap ya. Nah, berarti benar semuanya. 4 juga benar. Ini 4 benar. Ini 4 nggak ada ya, berarti jawabannya yang A. Bisa dimengerti? Ya, berarti yang keduanya, yang ketiganya nggak usah dicari lagi. Kalau seandainya hanya satu pilihan. Tapi kalau seandainya mau dicari pun, caranya sama. Berarti x kuadrat min 6x plus 7 harus 0. Sulit difaktorkan? Apa bisa difaktorkan? Sulit ya. Berarti sama, jadi x min 3 kuadrat. 9 berarti hanya mungkin dikurangi 2. X min 3 kuadrat sama dengan 2. Berarti x min 3 sama dengan plus minus akar 2. Maka ada 2 nilai x. 3 plus akar 2 atau 3 min akar 2. Ini jadi kalau dimasukin ke 8 dikurangi 2x itu hasilnya negatif apa positif nih? Positif ya. 2 ditambah 2 akar 2. Positif. Begitupun dimasukkan sana berarti positif. Nah, berarti yang memenuhi adalah yang 3 min akar 2. Berarti yang ini tidak memenuhi. Nah, ini 8 dikurangi 3 plus akar 2. Ini berarti negatif ya. 2 min 2 akar 2 itu negatif. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Itu kalau mau tetap dicari ya. Untuk yang keempatnya. Bisa dimengerti? Lanjutkan. Nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x plus 2 kali 2 pangkat x min 1 min 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat x min 8. Oke, kita nyatakan ke perpangkatan 2 pangkat x ya.
Jadi nanti kita misalkan aja biar tidak keliru, 2 pangkat X-nya A. Tapi ini ubah dulu menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat X. Begitupun yang ini 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat X. Ini 2 pangkat 24. 2 pangkat X min 8. Oke, kita ubah jadi 4A. 2 pangkat X-nya diganti dengan A. 2 pangkat min 1 itu setengah. Jadi setengah A. Min 4 sama dengan A min 8 gitu ya. Kalikan berarti 4A kali setengah A berarti 2A kuadrat. 4A kali min 4A berarti 16A. Sama dengan A min 8. Posisikan sebelah kiri semua. Berarti 2A kuadrat min 17A plus 8 sama dengan 0 ya. Kemudian faktorkan. 2A hanya mungkin, 2A kuadrat hanya mungkin 2A kali A. 8 hanya mungkin 8 kali 1 karena jumlahnya min 17. Berarti minus ya. Di min 16, min 1, min 17. Berarti A sama dengan setengah atau A sama dengan 8. A itu adalah 2 pangkat X. Setengah adalah 2 pangkat min 1. 8 adalah 2 pangkat 3. Berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Jadi X-nya kalau nggak min 1, 3. Min 1 atau 3. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Nah ini sama ya. Kita asumsikan 2 pangkat X-nya adalah A aja ya. Jadi kita asumsikan A berarti 2 pangkat X. Kita ubah dulu. Yang ini min 3-nya naik ke atas. Jadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat X sama dengan 9. Jadi kita asumsikan 2 pangkat X-nya adalah A. Berarti A ditambah 8 per A sama dengan 9. Kalikan A semua menjadi A kuadrat ditambah 8 sama dengan 9A ya. Pindah ke ruas kiri, berarti A kuadrat min 9A plus 8 sama dengan 0. Difaktorkan, jadi A min 1 kali A min 8 ya. Berarti ada 2 nilai A sama dengan 1 atau sama dengan 8. A itu adalah 2 pangkat X. Berarti 1 itu 2 pangkat 0. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti X adalah 0. Atau X sama dengan 3. Jadi jawabannya kalau 0, 3. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan. Nah untuk bentuk ini, di sini 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya. Ini adalah sebuah bentuk. Kalau ada bentuk perkalian berurutan, ya, jadi N kali N plus 1 itu sama saja dengan 1 per N dikurangi 1 per N plus 1 ya. Jadi kalau ada bentuk demikian, perkalian berurutan sebagai penyebut, itu dapat diubah demikian. Nah sehingga jadi 1 per 1 kali 2 itu sama saja dengan 1 per 1 dikurangi 1 per 2. Gitu ya. Lalu begitupun yang 1 per 2 kali 3. Berarti bisa dirubah jadi 1 per 2 dikurangi 1/3. Begitupun yang 1 per 3 kali 4 bisa dirubah menjadi 1/3 dikurangi 1/4 dan seterusnya. Sampai terakhir 1 per 9 kali 10 adalah 1/9 dikurangi 1/10. Nah itu dipangkatkan 2X min 1 ya. Ini tetap pangkatnya 2X min 1, 81 itu adalah 0,81 aja, biarkan dulu. Nah ini berarti kalian perhatikan. Ada setengah, ada min setengah. Ya, ada min setengah, ada setengah. Ada min 1/3, ada 1/3. Berarti dia ada min 1/4, ada 1/4 sini kan. Berarti terakhir ada 1/9. Maka bilangannya ternyata ujung-ujungnya saja. Jadi 1 dikurangi 1/10 dipangkatkan 2X min 1 sama dengan 0,81. 1 dikurangi 1/10 itu adalah 9/10.
Nah, 9/10 kan 0,9 ya. Berarti ini juga kita nyatakan ke 0,9 pangkat 2. Jadi ini 0,9 pangkat 2x min 1. Yang kanan juga 0,9 pangkat 2. Nah, sehingga yang dilihat adalah pangkatnya saja. 2x min 1 sama dengan 2. 2x sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah X-nya 3/2. Bisa dimengerti? Nilai X yang memenuhi 1/8 dipangkatkan 2x min X kuadrat sama dengan 2 pangkat X kuadrat min 3x plus 5. Oke, kita nyatakan ke perpangkatan 2 ya. Jadi 1/8-nya kita rubah menjadi 2 pangkat min 3. Dipangkatkan 2x min X kuadrat. Yang kanan tetap 2 pangkat X kuadrat min 3x plus 5. Gitu ya. Berarti 2 pangkat min 6x plus 3x kuadrat. Yang kanan tetap 2 pangkat X kuadrat min 3x plus 5 ya. Oke, karena pangkatnya sudah sama, berarti yang dilihat adalah bilangan pokoknya sudah sama, berarti yang dilihat pangkatnya. Jadi min 6x tambah 3x kuadrat sama dengan x kuadrat min 3x plus 5 ya. Ini pindah posisi ke kiri semua. 3x kuadrat dikurangi x kuadrat jadi 2x kuadrat. Min 3x jadi plus 3x. Ditambah min 6 berarti min 3x. Plus 5 jadi min 5. Faktorkan 2x kuadrat hanya mungkin 2x kali x. 5 kali 1 ya. Karena ini min 3 berarti min 5x ditambah min 2x. Jadi min 3 ya. Min 5. Oke, berarti x sama dengan 5/2 atau x sama dengan min 1. Jadi jawabannya min 1 atau 5/2. Oke? Bisa dimengerti? Baik, berikutnya penyelesaian dari 5 pangkat 2x min 1 dikurangi 4 kali 5 pangkat x min 25. Ini juga sama prinsipnya. Berarti 5 pangkat min 1 kali 5 pangkat 2x min 4 kali 5 pangkat x dikurangi 25 sama dengan 0 ya. Jadi kita asumsikan 5 pangkat x-nya adalah A. Maka yang ini menjadi 1/5 A kuadrat min 4 kali A min 25 ya. Sama dengan 0. Kalikan 5 semua biar pecahannya hilang. Jadi A kuadrat min 20A min 125 sama dengan 0. Oke, dikalikan min 125 dijumlahkan min 20 hanya mungkin plus 5 ya. A plus 5 sama A min 25 ya. Berarti A sama dengan min 5 atau A sama dengan 25. Karena A itu adalah eksponen, maka tidak mungkin negatif ya. Karena A itu adalah 5 pangkat X, nggak mungkin negatif. 25 adalah 5 pangkat 2, sehingga X adalah 2. Jadi X yang memenuhi hanya 2. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan berikutnya. Nilai X yang memenuhi 1/3 pangkat 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 1/81. Oke, ini juga kita nyatakan ke perpangkatan 1/3 aja ya. Jadi yang kanannya yang dirubah. Jadi ini tetap 1/3 pangkat 2x kuadrat plus 3x min 5. 81 itu 3 pangkat 4 ya. Berarti 1/81 adalah 1/3 pangkat 4. Pangkatnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya harus sama. Jadi 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 4. Kedua ruas kurangi 4, berarti 2x kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 0. Kemudian faktorkan 2x kuadrat hanya mungkin 2x kali x ya. 2x kali x, 9 3 kali 3. 6, berarti ini plus, ini min ya.
Berarti X ada 2. X sama dengan 3/2. Atau X sama dengan min 3. Tidak ada syarat karena hanya pangkatnya. Berarti min 3 atau 3/2. Jadi jawabannya yang A. Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 2 pangkat 24X min 4X kuadrat min 32. Oke. Karena ini bilangan pokoknya beda, gitu ya, maka pangkatnya harus 0. Artinya X kuadrat min 6X plus 8 harus 0. Begitupun yang 24X min 4X kuadrat min 32 juga harus 0. Cari nilai X yang samanya. Yang kiri dulu, faktorkan X min 2 kali X min 4 ya. Karena 8 dijumlahkan min 6. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Nah, begitupun yang kedua. Ini kita sederhanakan dulu. Bagi min 4 berarti X kuadrat. Bagi min 4 berarti min 6X. Bagi min 4 berarti plus 8. Nah, ini ternyata sama ya. Nah, karena sama berarti jawabannya hanya mungkin 2 atau 4. Oke. Bisa dimengerti ya? Berikutnya. Penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat X plus 2 dibagi 25 pangkatkan 2 sama dengan akar pangkat 4 dari 25 pangkat 2X kuadrat min 8. Oke. Yang sebelah kiri kita selesaikan dulu bahwa 25 itu adalah 5 pangkat 2 ya. Ini 5 pangkat 2 dipangkatkan 2. Lalu 25 itu 5 kuadrat dipangkatkan 2X kuadrat min 8 lalu dibagi 4 karena akar ya. Ini berarti sama. Berarti 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 4X kuadrat min 16 dibagi 4. Maka ini bisa disederhanakan. Berarti 5 pangkat X kuadrat min 4 ya. Karena bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya harus sama. 2X sama dengan X kuadrat min 4. Posisikan sebelah kiri ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 4. Nah, ingat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau akar-akarnya X1 dan X2, maka jumlah akar-akarnya min B per A. Nah, berarti yang ini pun sama. Berarti X1 ditambah X2-nya adalah min B per A. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2. Tidak perlu mencari akar-akarnya. Karena akar-akarnya agak rumit kalau difaktorkan. Jadi jawabannya adalah 2. Karena pertanyaannya adalah berapa X1 ditambah X2. Jadi nggak perlu difaktorkan. Bisa dimengerti? Dan berikutnya, oke, persamaan 3 kali akar 27 pangkat 2X min 1 sama dengan 0,111 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ada nilai 0, sekian yang sama, jadi kalau ada 0, A dan seterusnya, itu adalah A per 9 gitu ya. Jadi kalau ada 0, AB dan seterusnya itu adalah AB per 99 ya. Jadi kalau nilai dari 0,111 dan seterusnya itu adalah 1 per 9. Oke. Jadi yang sebelah kiri tetap. Lalu akar itu adalah pangkat setengah ya. Berarti 27 2X plus 1 per 2 ya. Yang 0,11 adalah 1/9. Oke. Ini kita nyatakan ke bawah biar gampang. Jadi 27 pangkat 2X plus 1 per 2. Yang sebelah kanan berarti 1/9
27 ya. Nah, jadi sama-sama pangkatnya 27. Bilangan pokoknya. Jadi 27 pangkat 2x plus 1 per 2. Yang kanan adalah 27 pangkat min 1. Nah, sehingga didapatkan 2x plus 1 per 2 sama dengan min 1. Kedua ruas kalikan 2. Berarti 2x plus 1 sama dengan min 2. Berarti 2x sama dengan min 3. Maka x sama dengan min 3 per 2. Jadi jawabannya adalah min 1,5. Oke? Bisa dimengerti? Kira itu pembahasan untuk fungsi eksponen dan persamaan eksponen. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meyakinkan diri kalian untuk mengikuti penilaian harian bersama kompetensi fungsi dan persamaan eksponen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.